Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arya Budi Mulyanto dari Prodi S1 Teknik Sipil Universitas Diponegoro. Dengan nomor induk 2101011814149. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba untuk mempresentasikan tentang laporan studi Value Engineering pada proyek I20 Eastbound dari I285 ke CR5150 atau Panola Road dari Georgia Department of Transportation yang selanjutnya akan disebut GDOT. Yang pertama masuk pada bagian pengantar. Laporan ini merangkum tentang analisis dan kesimpulan oleh tim Value Engineering PPSNJ ketika melakukan studi Value Engineering pada 9-12 Februari tahun 2010 di Atlanta. Subjek ini diidentifikasi dalam laporan konsep proyek sebagai PI nomor 0009542 I20 Eastbound dari I285 ke CR5150 atau Panola Road. Yang kedua adalah deskripsi proyek. Tujuan dari proyek yang diusulkan adalah untuk memberikan peningkatan operasional dan keselamatan sepanjang I20 menuju ke timur di sekitar persimpangan I285 di DeKalb County. Situasi ini diperburuk oleh pengurangan 2 jalur dalam kapasitas arus utama di pintu keluar Wesley Chapel Road. Dirancang untuk mengatasi masalah kapasitas lalu lintas atau pergerakan di area proyek, sistem CD akan membebaskan kapasitas jalan bebas hambatan yang saat ini tidak sepenuhnya digunakan. Secara signifikan, meningkatkan throughput kendaraan dan akan mengatasi pergerakan kendaraan yang bertentangan dan lalu lintas pada saat kondisi stop and go untuk mencapai kondisi perjalanan yang lebih aman. Kemudian yang ketiga, masuk ke gambar lokasi proyek. Pada gambar pertama ini menampilkan lokasi titik awal dan titik akhir proyek. Lalu gambar kedua adalah persimpangan I20 dan Wesley Campbell. Gambar ketiga adalah persimpangan I20 dan I285. Gambar keempat adalah persimpangan Jalan Panola dan I20. Yang keempat ada proses value engineering. Tahapan yang pertama pada proses value engineering adalah tahapan investigasi. Pada tahap ini, tim VE menerima pengarahan dari staf GDOT dan konsultan desain mereka. Pengarahan ini termasuk diskusi tentang maksud desain di belakang proyek, masalah biaya, dan keterbatasan fisik pada proyek. Tim multidisiplin VE mengembangkan cost model atau menggunakan diagram Pareto dari cost data yang telah disediakan. Dapat dilihat pada lampiran di bawah berisi tentang Pareto chart yang telah diurutkan berdasarkan biaya yang paling besar, yang kemudian akan dibuat diagram Paretonya. Dapat dilihat di sini bahwa aspal paving memiliki cost yang paling besar, yaitu sekitar $12 juta, dan dengan presentasi 21,74%. Lalu yang terakhir ada Field Engineers Office yang memiliki cost sekitar $76.000 dan presentasi sekitar 0,14%. Selanjutnya adalah tahap analisis. Tim VE menganalisis fungsi penting dari proyek yang diidentifikasi dengan menggunakan phase diagram yang dapat dilihat pada lampiran berikut. Dapat dilihat di bawah project objective and goals atau mungkin bisa disebut higher level function yang berupa tujuan untuk meningkatkan fungsi operasional, dan project basic function yang bertujuan untuk mengurangi konflik, gangguan suara, serta mengalirkan air hujan. Tahap berikutnya adalah spekulasi. Dalam pemecahan masalah di proyek, untuk menghasilkan ide yang berfungsi supaya menentukan gagasan dalam pemecahan masalah, digunakan cara yang bernama brainstorming. Lalu ide dan gagasan yang telah ditemukan tersebut digunakan dalam tahap selanjutnya. Antara lain, memanfaatkan lebar jalan guna memperbesar jalur, mengurangi biaya dinding peredam suara melalui alternatif jenis dinding material, atau dengan mengurangi tinggi dinding atau panjang pemasangan.
lalu mengulas atau mempelajari kembali geometri lalu lintas pada desain efektif yang sudah dirancang untuk mengurangi gangguan di sepanjang jalan. Tahap selanjutnya adalah tahap evaluasi. Pada tahap ini, tim VE merefleksikan kembali kendala dan tujuan proyek, yang kemudian dibagikan kepada tim oleh perwakilan pemilik dan anggota tim desain. Parameter yang digunakan untuk menentukan apakah alternatif yang dipilih cukup menguntungkan adalah yang pertama, mempercepat proses pelaksanaan, yang kedua, meningkatkan nilai, yang ketiga, implementasi dari alternatif, yang keempat, meningkatkan usia proyek, yang kelima, menghemat biaya konstruksi, dan yang keenam, menghemat life cycle cost atau LCC. Berikutnya ada tahap pengembangan. Selama fase ini, tim VE mengembangkan masing-masing alternatif yang dipilih yang peringkatnya menjadi 4 atau 5 karena keterbatasan waktu. Jika waktu memungkinkan, tim akan mengembangkan rekomendasi tambahan. Kemudian ada tahap rekomendasi. Selama fase ini, tim VE meninjau ide-ide alternatif untuk mengkonfirmasi mana yang sesuai untuk proyek, memberikan peluang untuk sukses, dan akan meningkatkan nilai proyek jika diimplementasikan. Lalu yang terakhir ada tahap presentasi. Tahap ini dirancang untuk memberitahu pemilik dan desainer tentang temuan awal studi value engineering. Kemudian bab yang kelima ada kesimpulan dan rekomendasi. Selama fase spekulasi, tim VE mengidentifikasi 40 gagasan alternatif yang tampaknya berpotensi mengurangi biaya konstruksi, meningkatkan produk akhir, dan atau mengurangi kesulitan serta waktu pembangunan proyek. Kemudian setelah fase evaluasi selesai, ditetapkan 9 gagasan alternatif untuk dipertimbangkan lebih lanjut. Gagasan alternatif ini dapat ditemukan dalam bentuk terdokumentasi di bagian laporan ini yang berjudul hasil studi. Dapat dilihat tabel berikut ini. Tabel ini secara singkat berisi tentang 9 opsi alternatif yang tersedia setelah tahap evaluasi selesai dan akan dijelaskan lebih lanjut pada slide berikutnya. Lalu bab yang keenam ada hasil studi value engineering. Bagian ini mencakup hasil studi yang disajikan dalam bentuk alternatif rekayasa nilai yang dikembangkan penuh yang mencakup deskripsi desain asli, deskripsi konfigurasi desain alternatif, komentar tentang justifikasi teknis, keuntungan dan resiko yang terkait dengan alternatif, sketsa, perhitungan, dan teknis pembenaran untuk alternatif ini. Sebagian besar alternatif yang dikembangkan sepenuhnya ini mewakili serangkaian pilihan yang jelas dapat berdampak pada biaya dan kinerja akhir dari proyek yang sudah selesai. Berikut adalah 9 alternatif dari hasil tahapan evaluasi. Yang pertama, alternatif nomor AC1. Menggunakan 10 inci sebagai pengganti dari 12 inci jalur luar di jalur pengumpul atau CD. Desain aslinya mengusulkan membangun bahu luar 12 inci untuk panjang jalur CD. Alternatifnya mengusulkan penggunaan bahu luar beraspal 10 inci untuk panjang jalur CD. Keuntungannya yaitu yang pertama pengurangan di trotoar kedalaman penuh, kedua pengurangan biaya konstruksi, ketiga pengurangan waktu konstruksi. Untuk resikonya belum ditemukan pada alternatif ini. Untuk penghematan biaya, alternatif ini dapat menghemat biaya sekitar $150.000. Lalu ada sketsa alternatif yang dapat dilihat pada lampiran berikut. Pada bagian atas lampiran adalah sketsa dari desain asli, dan yang bawah adalah sketsa dari desain alternatif. Lalu yang kedua ada alternatif nomor AC2, yaitu berkoordinasi dengan proyek perbaikan pelapisan ulang yang direncanakan PI nomor M003234. Desain aslinya mengusulkan pengelupasan semua beton aspal di bagian dalam 2 jalur ke lapisan beton yang mendasarinya. Alternatifnya meniadakan pengelupasan atau pengelupasan lapisan aspal. Untuk keuntungannya, yang pertama menghemat biaya perkerasan jalan, yang kedua mempersingkat waktu pengerjaan. Untuk resikonya belum ditemukan pada alternatif ini. Untuk penghematan biaya, alternatif ini dapat menghemat biaya sekitar
$1.200.000. Yang ketiga ada alternatif nomor AC3, yaitu memanfaatkan kemiringan 4% pada bahu luar. Desain aslinya memerlukan konstruksi bahu luar dengan trotoar kedalaman penuh pada kemiringan melintang 6%. Alternatifnya mengusulkan untuk membangun bahu luar dengan trotoar kedalaman penuh dengan kemiringan 4%. Untuk keuntungannya yang pertama, pengurangan biaya penggilingan pada masa depan. Lalu yang kedua, pengurangan biaya leveling di masa depan. Untuk resikonya, yaitu dapat berdampak pada drainase. Untuk penghematan biaya sendiri, alternatif ini dapat menghemat biaya sekitar $144.000. Kemudian ada sketsa alternatif. Dapat dilihat bahwa desain alternatif memiliki kemiringan yang lebih landai, yaitu 4% daripada desain asli yang hanya 6%. Yang keempat, ada alternatif nomor MS3, yaitu menggunakan pagar pembatas dua sisi sebagai pengganti rel barrier beton untuk memisahkan jalur CD dan GB. Untuk desain aslinya mengusulkan menggunakan tipe beton 26 untuk memisahkan antara tujuan dan jalur CD. Untuk alternatifnya mengusulkan menggunakan pagar pembatas bermuka 2. Untuk keuntungannya yang pertama, penghematan biaya pertama untuk bahan yang digunakan. Lalu yang kedua, pengurangan waktu pemasangan. Untuk resikonya yang pertama, meningkatkan pelebaran biaya perawatan. Lalu yang kedua, membutuhkan revisi drainase. Untuk penghematan biaya sendiri, alternatif nomor MS3 ini menghemat biaya sekitar $1 juta. Lalu ada sketsa alternatif yang dapat dilihat pada lampiran berikut. Pada bagian atas lampiran adalah sketsa dari desain asli, dan yang bagian bawah adalah sketsa dari desain alternatif. Lalu yang kelima ada alternatif nomor MS4, yaitu menggunakan pipa logam bergelombang untuk drainase jalan. Desain aslinya yaitu menggunakan beton bertulang untuk drainase di sepanjang garis penghalang. Lalu alternatifnya mengusulkan penggunaan pipa logam bergelombang untuk drainase di sepanjang garis penghalang. Untuk keuntungannya yang pertama, pengurangan biaya drainase, dan yang kedua adalah pengurangan konstruksi. Untuk resikonya, belum ditemukan pada alternatif ini. Untuk penghematan biayanya sendiri, alternatif nomor MS4 dapat menghemat sekitar $74.000. Lalu ada sketsa alternatif yang dapat dilihat pada lampiran berikut. Pada bagian kiri adalah sketsa dari desain asli dan bagian kanan adalah desain alternatif. Lalu yang keenam ada alternatif nomor RW1, yaitu menggunakan DPT dengan MSE atau Mechanically Stabilized Earth. Desain aslinya yaitu dinding penahan tanah CIP sesuai standar dari GDOT. Untuk alternatifnya, mengubah dinding penahan tanah CIP menjadi MSE, tetapi dengan geometri yang sama. Untuk keuntungannya yang pertama, menghemat biaya. Yang kedua, mengurangi waktu pengerjaan. Yang ketiga, desain standar GDOT sudah tersedia. Yang keempat, meningkatkan estetika. Yang kelima, dalam koridor jalan ini sudah ada dinding MSE yang dimanfaatkan. Untuk resikonya, belum ditemukan pada alternatif ini. Untuk penghematan biayanya, alternatif nomor RW1 ini dapat menghemat sekitar $1.900.000. Lalu ada sketsa alternatif yang dapat dilihat pada lampiran berikut. Pada bagian atas, lalu ada sketsa alternatif yang dapat dilihat pada lampiran berikut. Pada bagian atas adalah sketsa dari desain asli dengan CIP, dan yang bawah adalah sketsa dari desain alternatif dengan dinding MSE. Lalu yang ketujuh ada alternatif nomor RW9, yaitu melapisi dinding penahan dengan peredam suara. Desain aslinya menggunakan DPT CIP, tetapi persyaratan harus ada dinding peredam suara di kedua koridor jalan.
Alternatifnya mengimplementasi teknik stabilisasi tanah untuk memfasilitasi dengan tanah yang lebih curam daripada menggunakan DPT CIP. Alternatif ini tetap mempertahankan desain geometri jalan. Lalu keuntungannya mengurangi waktu pengerjaan dan menjaga lingkungan. Untuk resikonya belum ditemukan pada alternatif ini. Sedangkan untuk penghematan biaya, alternatif ini dapat menghemat biaya sekitar $500.000. Pada lampiran berikut adalah contoh dinding dengan peredam suara. Lalu yang kedelapan, ada alternatif nomor RW10, yaitu menggunakan sheet pile sebagai pengganti DPT dari beton. Desain aslinya, dinding penahan tanah CIP sesuai standar dari GDOT. Untuk alternatifnya, mengubah dinding penahan tanah CIP menjadi sheet pile, tetapi desain geometrinya tetap. Keuntungan yang pertama yaitu menghemat biaya, yang kedua mengurangi waktu pengerjaan, yang ketiga sheet pile mempunyai nilai salvage. Untuk resikonya belum ditemukan pada alternatif ini. Untuk penghematan biaya, alternatif ini dapat menghemat sekitar $1.100.000. Lalu ada sketsa alternatif yang dapat dilihat pada lampiran berikut. Pada bagian atas lampiran adalah sketsa desain asli dengan dinding CIP, kemudian yang bawah adalah sketsa dari dinding alternatif yang menggunakan sheet pile. Lalu yang ke-9 ada alternatif nomor SP3, yaitu menunda pemasangan dinding dengan peredam suara. Desain aslinya mengusulkan memasang peredam suara. Alternatifnya mengusulkan menunda pemasangan dinding dengan peredam suara. Keuntungannya yaitu mengurangi biaya secara keseluruhan. Untuk resikonya belum ditemukan pada alternatif ini. Dan untuk penghematan biayanya sendiri, alternatif ini dapat menghemat sekitar $1.500.000. Sekian presentasi yang dapat saya berikan. Apabila banyak kekurangan dan perkataan yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.